Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum. Pengertian hukum sendiri adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta dapat mencegah terjadinya kekacauan. Definisi hukum sendiri adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum sendiri bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan dengan adanya hukum di suatu negara. Maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku. Berikutnya adalah definisi hukum menurut para ahli. Pengertian hukum menurut 5 ahli yang sudah saya jabarkan. Yang pertama adalah menurut Utrecht. Jadi menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup baik pemerintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah menurut Van Apeldoorn, yaitu menurut dia hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Yang ketiga adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant menjelaskan adalah hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Lalu yang berikutnya, menurut Thomas Hobbes, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah menurut John Austin. Dia menjelaskan adalah hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan secara pemahaman saya. Jadi hukum itu secara garis besar, hukum dikatakan merupakan suatu tatanan peraturan berisi norma-norma, adat istiadat, dan kebudayaan yang menjadi pedoman serta bersifat mengikat manusia dalam berperilaku. Adanya hukum juga membantu meminimalisir kekacauan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya adalah sumber hukum. Jadi, sumber hukum sendiri adalah landasan utama yang digunakan oleh sistem hukum suatu negara untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan menegakkan aturan hukum. Sumber hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Sumber hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil sendiri dibagi menjadi 5, yaitu undang-undang, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, kebiasaan atau konvensi atau hukum adat, dan yang kelima doktrin atau pendapat ahli hukum. Lalu untuk sumber hukum material dibagi menjadi 6, yaitu terdiri dari akal budi, asas, adagium, postulat, sejarah, dan kesusilaan yang baik. Berikutnya adalah jenis hukum. Jenis hukum sendiri memiliki banyak sekali sarana-sarana yang dibedakan di dalam jenis hukum. Yang pertama adalah sebagai sarana pengendali sosial, kedua sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, dan yang ketiga sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Lalu jenis hukum juga sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Dan jenis hukum juga sebagai fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum.
lalu sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya. Dan yang berikutnya adalah sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Dan berikutnya juga sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintah. Dan yang terakhir adalah sebagai alat stimulasi sosial. Berikut berikut merupakan penjelasan saya dan pemahaman saya sedikit tentang apa itu hukum, apa itu sumber hukum, dan apa saja jenis hukum yang saya jelaskan di dalam video ini. Terima kasih.